Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa, nikmat kesempatan untuk kembali beribadah, kembali duduk di majelis ilmu, majelis yang begitu dinantikan oleh orang-orang yang beriman, begitu ditunggu-tunggu, karena mereka tidak bisa hidup tanpa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan majelis ilmu adalah bagian dari kehidupannya, karena kita butuh ketenangan dalam hidup, hadirin. Dan di majelis inilah Allah turunkan ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin muyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca dan mengkaji Al-Quran di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah berikan kepada mereka. Kita semua butuh rahmat dalam menjalankan aktivitas kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Kita butuh disayang sama Allah. Kalau seorang istri sudah disayang oleh suaminya, maka kesalahan besar yang dilakukan istri insya Allah dimaafkan sama suami tersebut. Kalau seorang pegawai atau kita sebagai staff atau benar-benar disayang sama bos kita, maka semua akan dimudahkan. Lalu bagaimana jika hamba disayang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan jika kita ingin mencari kasih sayang Allah, salah satunya di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan meliputi dengan rahmatnya. Dan hadirin Allah muliakan, kita ingin bersama makhluk-makhluk Allah yang soleh, yang bertakwa, yang senantiasa beribadah, agar atmosfer itu terasa dalam diri kita. Karena kita sangat terpengaruh dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita bersama. Ahli hikmah mengatakan almar'u ibnu bi'atihi, seseorang itu anak dari lingkungan. Dan kalau itu yang kita inginkan, maka majelis ilmu lah tempatnya. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah itu menaungi mereka. Lalu di majelis ini pun mereka bertemu dengan orang-orang yang berusaha menjadi baik, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa. Jadi rugi kalau kita nggak duduk di majelis. Padahal kesempatan itu terbuka. Padahal kesempatan itu dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kondisi pandemi ini memberikan pelajaran besar. Betapa kita harus bersyukur sama Allah. Betapa kalau Allah buka kesempatan jangan disia-siakan. Berbulan-bulan kita ingin duduk, nggak bisa duduk. Kita ingin meningkatkan iman kita dengan duduk di majelis, sulit. Maka bersyukurlah kepada Allah dan jangan sia-siakan kesempatan. Dan semua ingin dipuji oleh Rabbul Alamin. Semua ingin disebutkan. Bagaimana perasaan kita sebagai hamba yang hina dina, yang pendosa itu jika Allah menyebutkan nama kita?
Dan kalau itu yang kita inginkan, maka di majelis ilmu lah tempatnya. Karena Nabi bersabda, wa dzakarakumullahu fiman indah. Allah menyebutkan nama mereka di hadapan malaikatnya. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis, dan Allah kasih kemudahan kita juga bisa duduk di majelis di waktu pagi. Buri kali ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Dan waktu pagi itu menentukan, hadirin sekalian, menentukan kondisi kita di siang hari, sore hari, malam hari. Sebagaimana para ulama mengatakan hari ibarat seekor onta. Kalau Anda bisa pegang dan kondisikan kepalanya, itu ekornya akan ikut. Gak mungkin onta kepalanya ke kanan, dia ekornya ke kiri gitu loh. Hari pun demikian. Pagi itu kepalanya. Kalau kita bisa isi waktu pagi dengan bertakwa kepada Allah, nanti siang, sore, malam insya Allah akan ikut. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Maka bersyukurlah, dan bersyukurlah nanti Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan mintalah ilmu yang bermanfaat. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri hal ini dan jaga iman kita, tauhid kita, jaga syahadatain kita, jaga semangat kita berittiba kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir, marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, kembali bersama salah satu ulama kebanggaan umat Islam, kesayangan umat Islam. Dan kembali bersama kita Riyadhus Shalihin, sebuah taman yang diisi oleh orang-orang soleh. Taman yang senantiasa diinginkan oleh orang yang ingin menjadi baik, wanita yang ingin jadi soleha. Karena isinya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih bersama hadis Abdullah bin Zubair yang cukup dan bahkan sangat panjang. Dan kita pelan-pelan membahas hadis ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, dan semoga Allah menerima apa yang kita lakukan dan semoga Allah memaafkan segala khilaf dan kekurangan. Tafadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر هم لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا، ثم قال: بع مالنا وقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني بني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه.
قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah ba'd. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, dan kita sudah masuk ke pertengahan hadis tersebut. Inti dari hadis ini adalah Abdullah bin Zubair menceritakan apa yang terjadi di perang Jamal ketika ayah beliau Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu berdiri dan memanggil beliau sehingga beliau berada di hadapan ayahnya, dan ayahnya menyampaikan bahwa hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali terbunuh dalam kondisi zalim atau terzalimi, dan saya merasa saya akan terbunuh pada hari ini dalam kondisi terzalimi, dan yang paling membuat berat diriku, yang paling mengusik hatiku adalah hutang-hutangku. Maka bagaimana menurutmu, apakah hutang-hutang ayahmu ini bisa dibayarkan dengan harta kita? Kalau kita dibayarkan, harta kita habis atau enggak? Cukup atau enggak untuk membayarkannya? Lalu Az-Zubair mengatakan, ya bunai bi'malana waqti daini, juallah aset kita dan tunaikan dan lunasi hutang-hutang aku. Jadi sudah jual. Lalu beliau memberikan wasiat sepertiga dan sepertiga dari sepertiga untuk anak-anak dari Abdullah bin Zubair. Lalu hadirin yang Allah muliakan, Abdullah bin Zubair menyampaikan bahwa ayahnya memberikan wasiat kepada beliau agar beliau melunasi hutang tersebut, membayarkan hutang tersebut. Dan lihat bagaimana seorang anak yang berbakti, anak yang berusaha menunaikan wasiat tersebut, berusaha untuk membayarkan hutang-hutangnya dan gak menolak. Dan Zubair mengatakan ini penting banget, apalagi kondisi hari ini banyak di antara kita yang punya hutang. Ya bunai in ajazta an syai'in minhu fasta'in alaihi bimaulai. Wahai anakku, kalau engkau kesulitan, engkau gak mampu membayarkan hutang-hutangku, maka mintalah pertolongan kepada penolongku. Lihat, penolongku. Itu keyakinan, hadirin. Mereka tuh benar-benar yakin bahwa Allah itu penolong, khususnya di saat susah. Mintalah pertolongan kepada penolongku, pelindungku. Wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulak. Dan aku gak ngerti siapa yang dimaksud oleh ayahku, sampai aku bertanya, wahai ayahku, siapa yang dimaksud penolongmu? Qala Allah, Allah penolong saya. Allah penolong saya. Allah penolong saya. Siapa di antara kita seperti itu, hadirin? Lagi susah, lagi genting. Lalu kalau ada apa-apa, minta tolong sama, atau kita kasih amanat seseorang. Kalau ada apa-apa, minta tolong sama penolong saya. Siapa di antara kita gitu? Atau kita bilang, kalau ada apa-apa hubungi staf saya. Kalau ada apa-apa hubungi orang saya. Kalau ada apa-apa hubungi pegawai saya. Kalau ada apa-apa hubungi sekretaris saya. Kalau ada apa-apa hubungi teman saya. Kalau ada apa-apa hubungi saudara saya punya saudara di sana. Adapun para sahabat, bukan nama manusia yang disebutkan pertama kali. Kalau kesulitan, minta pertolongan sama penolong saya. Siapa penolong? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah, ini tauhid, hadirin. Tauhid yang hidup. Kalau kita tauhidnya baru di secari kertas, di buku, tapi kalau mereka hidup, yakin Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Al-Ghani. Mereka yakin antumul fuqara ila Allah. Manusia itu miskin, yang kaya itu Allah, dan yang maha kaya. Kalau engkau kesulitan, hubungi penolong saya.
kita bicara sama anak kita, kalau kamu ada kesulitan, hubungi Om Fulan, hubungi Tante Fulana, hubungi. Lalu kita inginkan anak kita kuat, kita inginkan anak kita bertauhid, kita inginkan anak kita akidahnya bagus, padahal sebenarnya kita yang tidak mengajarkan iman kepada mereka. Lihat bagaimana para sahabat, ini ayah sama anak. Kalau engkau kesulitan, hubungi penolong saya, minta pertolongan sama penolong saya. Siapa penolongmu, ayahku? Allah penolongku. Dan clear gitu. Maka kita harus mulai. Kalau kita ingin keluarga yang kuat, anak-anak yang solid, mulai dari ayah, ibunya. Kalau nggak bisa. Wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair iqdi anhu dainahu fayaqdiyahu. Dan Abdullah bin Zubair sang anak, beliau menyampaikan, demi Allah, tidaklah ada kesulitan yang aku jumpai dalam melunasi hutang-hutang ayahku itu, kecuali aku berdoa, wahai penolongnya Az-Zubair, wahai penolong ayahku, lunasi hutang-hutang ayahku. Dan Allah lunasi. Allah lunasi. Dan itu kita sudah jelaskan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil atau berhutang harta manusia dan dia berniat untuk membayarnya, addallahu anhu, Allah akan bayarkan. Bukan kita yang bayar, Allah yang bayarkan. Artinya berjuang, nanti Allah akan kasih rizki untuk kita bayarkan. Jadi bayar atau terbayar atau tidak hutang tersebut itu seringkali bukan karena besar atau fantastiknya angka itu. Nanti kita lihat hutangnya Zubair tuh angkanya fantastik, hadir. Sangat tinggi. Tapi terbayar, kata Abdullah bin Zubair. Hutangnya Zubair berapa? Ada yang udah baca? Ada yang udah nyontek? Berapa? 2,2 juta kurang lebih. Atau sebagian ulama mengatakan hampir 2,2. Oh, itu tinggi sekali. Rupiah, ya bukan lah masa rupiah. Rupiah mah gak usah ribet-ribet begini. Artinya jauh lebih ringan. Mereka kan pakai dinar dan dirham, hadirin dulu. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah lunasi. Qal faqutila Zubair. Lalu Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala mengatakan, dan benar Az-Zubair bin Al-Awwam terbunuh. Benar. Dan intuisi seorang mukmin itu kuat, hadirin. Intuisi seorang mukmin itu kuat. Karena hatinya bersih. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Salah satu keyakinan kita tuh intuisi seorang mukmin. Semakin dia bertakwa, semakin dekat sama Allah, Allah semakin tajamkan intuisi dia. Dan lihat Az-Zubair, saya merasa saya akan terbunuh dengan kezaliman. Maka Zubair terbunuh. Walam yada' dinaran wala dirhama illa aradin. Dan beliau tidak meninggalkan emas dan perak kecuali tanah-tanah beliau. Minhal ghabah. Di antaranya, kata Abdullah, di antaranya Al-Ghabah. Al-Ghabah itu lokasi yang dekat kota Madinah dari arah Syam. Syam itu Palestina, Libanon, Suria, dan Palestina, Libanon, Suria, dan Yordania. Jadi dari arah negara-negara tersebut ke Madinah, dan lokasinya dekat dengan Madinah. Jadi minhal ghabah wa ihda asyrata daran bil Madinah. Itu di Gobah 1. Jadi Gobah itu sebuah lokasi di dekat kota Madinah dari arah Syam. Lalu 11 rumah di Madinah. Udah mulai janggal belum, hadirin? Banyak amat tuh rumahnya Pak Ustaz. Katanya punya utang banyak. 11 rumah di Madinah.
11 rumah di Madinah. Cukup? Belum. Wadaraini bil Basrah, dan 2 rumah di Basrah. Wadaran bil Kufah, dan 1 rumah di Kufah. Basrah Kufah di Irak. Wadaran bi Mesir, dan 1 rumah di Mesir. Masya Allah. Berarti berapa tuh? 11 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Dan ada di Goba. Dan pembukaannya minha, di antara tanah-tanahnya. Di antara tanah-tanahnya. Berarti ada kemungkinan masih ada lagi tanah. Di Goba, 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah, dan 1 rumah di Mesir. Dan punya hutang. Dan hutangnya besar. Tidakkah kita merasa sesuatu yang janggal sampai di sini? Kok hutangnya banyak? Berarti hebatan aneh dong Pak Ustadz. Anda nggak punya rumah, tapi nggak punya hutang. Jangan segera atau jangan buru-buru menyimpulkan hadirin. Ini Az-Zubair bin Al-Awwam. Sangat spesial di sisi Nabi SAW. Hawari. Yang sangat setia dengan Rasulullah SAW. Mungkinkah kita lebih baik dari beliau? Kalau wallahi nggak mungkin. Lalu apakah beliau hobi berhutang seperti kita? Mari kita simak. Kok bisa hutangnya banyak kayak gitu? Dilanjutkan. Wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alaih. Jadi hutang-hutang Az-Zubair itu, dan kalimat ini memulai dengan kata innama. Jadi semua hutangnya, qasar, hasar. Semua hutang-hutangnya itu, wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alaih. Jadi semua hutang-hutangnya itu, anna ar-rajula kana ya'tihi bil mali fayastaudi'uhu iyah. Itu bersumber dari orang-orang yang datang ke Zubair membawa hartanya dan meminta agar Zubair radhiyallahu ta'ala anhu menyimpan harta mereka. Jadi Az-Zubair bin Awam adalah orang yang sangat amanat. Sangat amanat. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Karena Zubair ma'munan indan nas, kata para ulama. Zubair itu sangat dipercaya oleh manusia. Sangat dipercaya. Kan ngikutin nabinya SAW. Nabi kan al-amin SAW yang sangat dipercaya. Ini salah satu murid terdekat beliau SAW. Ini salah satu kepercayaan Nabi SAW. Ini hawari. Jadi sangat amanat. Dan orang tuh percaya sama Zubair radhiyallahu ta'ala. Sangat percaya. Dan kalau ada harta, mereka tenang kalau hartanya dititipkan ke Zubair radhiyallahu ta'ala. Diamanati ke Zubair. Percaya sekali dengan Zubair. Dan khususnya kalau misalnya uangnya banyak, terus nanti kalau mereka meninggal kenapa-napa, mereka ingin Zubair yang urus. Jadi kalau mereka wafat, warisan segala macam kan sensitif, terus ribet, mungkin ada khawatir pecah keluarga, ya biasalah, namanya juga warisan. Dan mereka ingin Zubair yang megang itu. Orang percaya sama Zubair. Sehingga mereka tuh kasih, nitipin hartanya banyak banget ke Zubair. Lifarati thiqatim bihi, kata para ulama, karena mereka betul-betul percaya dengan Zubair. Zubair tuh sangat beriman sama Allah. Tauhidnya tuh luar biasa. Tahu ini bukan harta beliau. Makanya jadi amanat. Jelas hadirin? Jelas? Belum. Kok udah ngangguk sih? Sampai sini mana yang jelas? Belum jelas. Hubungan sama utang apa? Jelas Pak Ustadz, jelas. Lah apa yang jelas? Oh, belum selesai.
Ya, nggak apa-apa. Jadi hadirin Allah muliakan, ini belum jelas, belum clear sampai di sini. Terus hubungannya apa? Nah, kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Dan semoga Allah kasih ilmu buat kita. Fayaqulu Zubair, dan ketika orang itu ngasih hartanya sebagai sebuah amanat, tolong disimpan, tolong dijaga, dan kalau misalnya saya meninggal, tolong diurus, tolong bagikan ke ahli waris saya. Berkata Zubair, enggak, saya enggak mau. Enggak. Walakin huwa salafun. Enggak. Tapi saya mau kalau ini jadi hutang saja. Ini akhsha alaihi dhai'ah. Aku khawatir aku nggak amanat. Nggak, saya nggak mau amanat. Saya nggak mau ini dititip, disuruh jaga, nggak. Ini hutang saja. Ini hutang. Karena saya khawatir nggak amanat. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Siapa yang bilang jelas, angkat tangan? Hah? Saya minta dia jelaskan. Hah? Apa bedanya jamaah? Hah? Ngerti nggak? Nggak, saya nggak mau ini amanat. Saya mau hutang saja. Akhirnya jadi hutang. Dan begitu beliau merasa meninggal, beliau khawatir, nih hutang-hutang saya banyak nih. Kalau kasih wasiat kepada Abdullah bin Zubair. Nah sekali lagi pertanyaannya, apa bedanya antara amanah sama hutang? Apa? Terus. Oke, korelasinya apa dengan Zubair? Tolong jelaskan. Kenapa lebih berat? Bukannya lebih enak. Kalau dari jawaban antum lebih enak dong. Kita bisa gunakan, kita bisa ini seterusnya. Kalau hutang nggak ada. Ini pengalamannya. Terus. Memperanakan. Jazakallah khairan. Tapi kurang tepat. Makasih banyak. Akhwat ada yang punya jawaban nggak? Apa sudut pandangnya Zubair? Ini aneh nih. Antum pernah ngalamin kayak gini nggak? Ada ketemu orang kayak begini? Oke. Jadi Az-Zubair kata para ulama, Az-Zubair itu melihat dari satu sisi. Beliau sangat waro, beliau sangat takut. Maka beliau nggak mau terima amanat. Tapi beliau ingin ngebantu orang. Lihat, semangat ngebantu orang. Semangat berbuat baik sama orang. Semangat berbuat baik sama teman, sama sahabat. Dan beliau emang punya kapasitas untuk itu. Maka beliau kasih solusi, udah jadi hutang saja. Kenapa demikian? Karena kita tahu dalam ilmu fikih bahwa amanat itu apabila telah dijaga, atau maaf, amanat itu apabila hilang dalam kondisi benar-benar dijaga dan tidak ada kelalaian, maka yang diberikan amanat tidak mengganti. Antum dititipin mobil, lalu antum tahu di garasi antum yang pengamanan ketat gitu ya. Kasih mobil, antum taruh di tempat yang paling aman. Misal di mana? Di pulau, antum punya private.
gitu, island, taruh di pulau gitu. Misal mobilnya Kijang Jantan, atau jaga di pulau. Kalau jangan ketawa ini hadirin ini. Ini contoh aja kan, boleh kan suka-suka contoh. Taruh di sana, terus dijaga semuanya. Ternyata hilang tuh Kijang, subhanallah. Maka antum nggak harus ganti. Nggak harus ganti. Beda dengan hutang. Hutang mau antum udah jaga baik-baik dan seterusnya, begitu hilang harus ganti apa enggak? Harus ganti. Jadi sekali lagi amanat itu kalau kita kasih amanat ke seseorang dan dia jaga benar-benar, tapi kalau masyafal hilang atau rusak, maka dia nggak ganti. Dia nggak domin, dia nggak bertanggung jawab. Tapi hutang, kalau ada apa-apa, ganti. Kalau ada apa-apa, ganti. Nggak ada urusan, itu uang orang, Anda harus ganti. Karena hutang, prinsipnya. Jadi nggak bisa, mohon maaf, hutangnya belum, Anda udah siapkan uang untuk bayar dan melunasi hutang antum, tapi kemarin rumah anak kemalingan, jadi kita selesai ya, mas, gitu. Nggak bisa, mas. Harus ganti. Tapi kalau amanat enggak. Jelas perbedaan antara hutang dan amanat. Dan dari sinilah Az-Zubair berpikir. Wih, Masya Allah hadirin. Bisa gitu orangnya. Nggak usah amanat. Hutang aja. Karena saya khawatir. Ini kan udah clear-clearan aja. Pokoknya segala macam saya akan ganti. Makanya banyaknya luar biasa. Sampai 2,2 kurang lebih. Dan dia dikatakan sebagian para ulama yang mempercayakan uangnya ke Zubair itu juga bukan hanya sahabat-sahabat yang mungkin miskin atau menengah, tapi sahabat-sahabat yang kaya. Yang kalau bahasa kita orang kaya tahulah bagaimana menyimpan uangnya. Nah itu kasih uangnya ke Zubair juga. Diriwayatkan seperti Utsman bin Affan. Lalu Abdullah bin Mas'ud. Antum bayangin uangnya Utsman bin Affan itu berapa hadirin? Kayanya minta ampun. Itu percayakan ke Zubair bin Awwam. Jadi otomatis hutangnya banyak. Karena ini hutang. Padahal beliau juga gak butuh uang tersebut. Ya rumahnya banyak. Ada 11 rumah di Madinah. Ada 2 rumah di Basra. Ada 1 rumah di Kufa. Ada 1 rumah di Mesir. Punya di Gobah. Dan nanti kita akan baca ketika tanah yang di Gobah itu dijual. Angkanya tuh tinggi juga. Sangat tinggi. Jadi beliau gak butuh tentang itu. Makanya kalau kita lihat bahasa Arabnya, redaksi Abdul Mizah, innama itu hasar qasar dalam ilmu balago dan usul fikih. Jadi sebenarnya uang-uang itu tuh bersumber semata-mata dari konsep seperti ini. Orang mau nitipin, enggak, hutang aja. Hutang. Karena saya khawatir. Mungkin saya berpikir saya sudah ngejaga, ternyata saya kurang maksimal. Daripada bingung gini, daripada saya ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendingan udah jadi hutang aja. Udah aman. Ya. Aman bagi siapa? Bagi dia dan bagi beliau di akhirat. Padahal di dunia ngeberatin banget hutang. Berat kan? Dan lihat, inilah para sahabat Nabi SAW. Makanya para ulama ketika memberikan hikmah dan catatan dalam hal ini, lihat bagaimana mentalnya para sahabat Nabi SAW, mentalnya orang-orang beriman dalam menjaga amanat. Dan bukan hanya menjaga amanat, makanya kan ini bab-bab amanat. Ini contohnya. Ini salah satu pesan besar. Ini salah satu alasan kenapa Imam Nawawi membawakan hadis ini, hadis yang sangat panjang. Ini amanat. Dan bukan hanya menjaga amanat, namun kata para ulama, irsyadu ikhwanihi lima huwa aslah.
Orang-orang beriman itu bukan hanya menjaga amanat, namun mengarahkan temannya, mengarahkan saudaranya, mengarahkan orang lain ke konsep yang lebih menguntungkan bagi mereka. Walaupun dari sisi kita lebih ribet. Ribet lah inilah. Oh, harus ganti kalau ada apa-apa. Kalau amanat kan lebih enak. Tapi kalau ini harus ganti. Tapi itu tidak menutup kebaikan seorang mukmin, orang yang beriman, orang yang soleh, wanita yang soleha, orang-orang yang berhijrah, berusaha menjadi baik, berusaha meninggalkan kemaksiatannya dan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Mental mereka menjaga amanat dan mengarahkan orang lain ke opsi yang jauh lebih maslahat, lebih menguntungkan, lebih baik buat mereka. Walaupun opsi tersebut menjadi PR bagi beliau, dan nanti kita akan bahas tanah di Gobah harus dijual dan terjual. Gitu. Dengan konsep seperti itu. Padahal beliau nggak terlalu butuh-butuh amat. Jadi panjang gitu loh. Dan beliau ganti semuanya. Ini luar biasa. Ini adalah perpaduan antara amanah dan bab apa? Ada yang ingat? Bab nasihat. Dan ini Riyadhus Shalihin semua. Ini kalau kita benar-benar ngejalanin kitab ini, luar biasa hadirin. Nasihat. Saya masih ingat apa definisi nasihat? Definisi nasihat. Ikhwan atau akhwat? Akhwat ada yang tahu definisi nasihat apa? Hah? Ini yang Anda suka dari jamaah sini nih. Tawaduknya itu loh. Gak mau tampil. Padahal ini semua tahu. Dari wajah-wajahnya ini ngerti nih. Tapi gak apa-apa, ini lagi belajar. Ada yang apa tuh? Oh, Masya Allah. Iradatul khair ilman sahilah. Apa artinya? Memberikan? Menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Dinasihati di sini dan nasihati bahasa Arab ya, bukan dinasihati diceramahi. Jadi iradatul khair lil mansuil. Senantiasa menginginkan atau sikap mental menginginkan kebaikan buat orang lain. Itu mungkin lebih clear. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jazakallahu khair. Mana sarapan? Ayo fadhal, kasar. Bisa. Bagi-bagi dong. Iya, jangan ambil sendiri. Biar antum dapat pahalanya. Sekarang aja gak apa-apa. Nama antum siapa? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Menginginkan kebaikan buat saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Enggak beriman seseorang sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan itu yang dipikirkan Zubair. Beliau selalu berpikir dan bercermin ke diri beliau. Kalau saya punya uang, saya ingin uang saya apa? Oh, aman, dijaga dan seterusnya, dan disikapi dengan cara yang terbaik. Akadnya akad yang paling maksimal. Berarti utang nih lebih aman. Ya udah deh. Gimana kalau utang aja? Biar aman semuanya. Itu mental. Ini PR besar. Dan inilah mental sekali orang-orang yang berhijrah, bertobat kepada Allah, mempelajari iman, mempelajari tauhid. Jangan sampai justru sebaliknya. Jangan sampai justru orang itu trauma bisnis atau berinteraksi uang sama orang-orang yang udah ngaji. Karena gak amanat, karena bawa kabur duit orang. Karena kalau hutang gak bayar-bayar. Ini jelas-jelas
bertolak belakang dengan kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat nggak demikian. Para sahabat ngejaga dan ngejaga. Bahkan padahal kalau beliau kan nggak harus demikian. Kalau beliau bilang oke, amanat selesai. Tapi kan megang duit orang susah banget. Daripada saya khawatir, saya masuk neraka, saya ini udah jadi hutang aja biar clear lah. Nanti insya Allah hitung-hitungannya saya akan jaga. Dan benar beliau jaga, beliau jujur. Jadi ini mental yang harus kita kuatkan teman-teman. Selalu berusaha berbuat baik sama teman, berbuat baik sama saudara, berbuat baik sama keluarga. Dan ini harus terlihat gitu loh. Ada banyak masalah orang yang baru ngaji atau hijrah dengan keluarganya atau dengan lingkungannya. Kalau kita usut, ini karena kita tidak muafak untuk bermain cantik di hadapan mereka. Bahkan ada yang nyusahin dan seterusnya. Gitu. Ada yang benar sih, dia berusaha, dia keluar dari misalnya tempat yang selama ini dia bekerja karena haram, tapi habis itu dia jadi tanggungan kakaknya, tanggungan orang tuanya, nyusahin adeknya, segala keluarga besarnya, ngutang sana, ngutang sini. Jadi ngambilnya parsial aja. Tapi kan ini harta haram. Iya, ini harta haram. Tapi bukan kamu bikin susah orang juga haram. Jadi kita cuma berpindah dari kotak haram ke kotak haram yang berbeda. Bedanya apa? Nyusahin orang haram. Gitu. Dan membuat stigma buruk, stigma negatif itu lebih haram lagi. Inna minkum munafirin, kata Nabi SAW. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari dari Islam. Itu mental-mental sebagian kita. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Gak baik sama orang, gak baik sama tetangga, gak baik sama keluarga. Lihat bagaimana Az-Zubair dan para sahabat ketika beriman, ketika hijrah, mentalnya tuh mental ngebunahin orang. Mentalnya tuh mental memberikan yang terbaik buat orang. Mentalnya tuh mental memberi. Mentalnya tuh mental tidak merugikan orang lain. Mentalnya memberikan opsi terbaik walaupun memberatkan diri sendiri. Selama masih bisa. Itu mental yang harus kita bangun. Itu mental para juara, mental kibar, mental orang-orang besar. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, diantaranya punya mental yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling bermanfaat, yang paling ngebantu, yang paling ngebagi, yang paling memberi, yang paling memikirkan. Dan mereka lakukan hal tersebut. Dan itulah salah satu bentuk hijrah yang harus kita lakukan. Yang sebelum hijrah kita hanya mikirin diri sendiri, apa yang enak untuk diri kita, sangat egois gitu, sangat nggak peduli sama lingkungan. Begitu hijrah, pikirannya dibalik. Apa yang paling terbaik buat orang, apa yang terbaik buat keluarga, apa yang bisa saya berikan, apa yang saya bisa kasih, apa yang saya bisa lakukan. Itu hal. Kenapa demikian? Karena dengan kita bertobat, berhijrah, iman kita hadir dalam kehidupan kita. Iman kita bertambah. Dan iman tidak bisa dipisahkan dengan mental tersebut. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas dalam Riyadhus Shalihin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya dari kebaikan sebagaimana apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ingin nyaman, buat orang lain nyaman. Sebagaimana kita ingin harta kita terjaga, jaga harta orang. Ini hal yang penting. Dan yang terakhir teman-teman, ini gak akan bisa kecuali dengan iman. Dengan iman. Dengan tauhid. Dengan asma wa sifat. Ketika seorang hamba benar-benar beriman dan yakin bahwa Allah maha melihat. Walaupun yang kasih amanat gak tahu. Walaupun yang kasih amanat gak ngerti. Walaupun yang kasih amanat benar-benar percaya sama kita. Jadi kalaupun kita ada miss sana sini, mereka juga baik-baik aja. Tapi Allah tidak.
Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh mata dan pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah tahu. Makanya kebaikan dengan lingkungan selalu dikaitkan dengan iman oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Iman kepada Allah dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Semuanya berkaitan dengan iman. Dan itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kita harus bermain di level itu, pelan-pelan. Emang nggak mudah, ini level tinggi hadirin. Level yang sangat tinggi. Kita sudah selesai dengan diri kita, sehingga fokus kita adalah gimana bantu orang, gimana support orang, gimana menyelesaikan urusan orang. Dan itu bukan agar kita dipuji oleh mereka, tapi agar kita mendapatkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita disayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, nanti yang di atas langit akan sayang kepada Anda. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya yang disayangi oleh Allah dari hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang bisa menebar kasih sayang kepada sesama. Jadi yang motor kita ketika melakukan itu adalah iman kita kepada Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini. Lalu keikhlasan uluhiyah ketika kita ingin beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan tenang, karena ada banyak orang ngurus orang lain tuh gersang hatinya. Karena dia belum kelar dengan dirinya sendiri. Dan dia lakukan itu untuk orang, untuk A, untuk B, untuk C. Akhirnya yang terpikir apa? Kok cuman saya aja sih? Kenapa orang gak perhatian sama saya? Kenapa kalau saya lagi susah gak ada orang yang bantu saya? Bukankah itu ujian keikhlasan hadirin? Adapun mereka gak mikir demikian. Lihat Az-Zubair, gak ngeluh. Beliau kepikiran dengan hutangnya, tapi beliau gak menyesali apa yang telah beliau putuskan. Beliau gak pernah, coba dulu anda gak nolak, ya emang pada bikin susah aneh aja nih gitu. Enggak mikir demikian. Karena mereka yakin bahwa pahala ada di sisi Allah. Mereka yakin itu. Maka mereka gak ribetkan itu. Mereka gak ingin dapat reward, gak ingin mendapatkan pujian, gak ingin dapat komplimen dan seterusnya, enggak. Innama nut'imukum liwajahillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Itu kan orang-orang beriman. Sesungguhnya kami memberikan makan kalian semata-mata mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami enggak ingin balasan dari kalian dan kami enggak ingin ucapan terima kasih dari kalian. Ini yang dibangun di majelis-majelis ilmu. Ini yang dibangun oleh ilmu. Mental-mental seperti ini. Dan kita setuju kita masih banyak kekurangan. Kita semua yang bicara dan mendengarkan. Tapi kita harus berjalan tertatih-tatih menuju ke arah sana. Kita harus tingkatkan kualitas kita. Minta pertolongan sama Allah. Bermain di level yang seharusnya. Al-muslim man salimul muslimuna min lisani wa yadi. Orang-orang Islam itu orang yang manusia itu selamat dari lisannya dan perbuatannya. Jadi harus dijauhkan dari mental ganggu orang, membuat tidak nyaman. Apalagi membuat teror, nggak boleh itu hadirin. Kita harus kasih apa yang kita bisa berikan. Jaga uang orang. Ketika itu kalau ada konflik keluarga gara-gara warisan, kita bisa bantu, kita bisa urai, kita bisa tenangkan. Jangan acuh, nggak acuh. Ini para sahabat minta tolong kepada Zubair. Nanti kalau saya meninggal nanti lalu ada masalah dalam warisan saya, tolong ditengahi, tolong diarahkan, dan beliau terima. Radhiyallahu ta'ala. Dan inilah amanat, ini real amanat. Karena mereka
Mereka yakinlah iman liman la amanatalah, bahwa Nabi mereka SAW bersabda tidak ada iman bagi orang yang tidak amanat. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insyaallah akan lanjutkan Riyadhus Shalihin di esok hari biidznillah ta'ala ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, rahimahullah diampuni segala khilafnya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair atas ilmu yang selama ini telah Ustaz sampaikan. Terima kasih banyak. Wa iyyakum. Dan ini bukan atau ini hanyalah ilmu yang di copy pastekan dari ulama. Kita hanya jadi jembatan saja. Ustadz Afan hendak bertanya, Anda pernah mendengar keutamaan pahala bagi orang yang membebaskan utang seseorang dalam rangka mengejar pahala tersebut? Bolehkah kita menghutangi seseorang yang membutuhkan dana, lalu setelah sekian lama kita sampaikan bahwa dia tidak perlu melunasi hutangnya lagi, sudah dihalalkan? Jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jawabannya boleh, dan itu bagus. Bahkan ngutangin orang lalu kita tagih juga bagus. Ya, apalagi kalau kita ikhlaskan. Dan menghutangi orang yang lalu kita tagih, itu kan pahalanya nisfus shadaqah dalam beberapa hadis yang sahih. Nabi SAW menetapkan bahwa hutang itu setengah dari sedekah. Jadi kalau antum mau dapat pahala sedekah 25 juta, antum hutangnya orang 50 juta. Jadi antum dapat pahala 25 juta. Kenapa? Karena hutang itu rugi, hadirin. Itu alasannya. Rugi di dunia. Itu alasannya kenapa dapat pahala setengah sedekah. Karena menghutang orang kita rugi secara hitung-hitungan dunia. Bagaimana nggak rugi? Yang pertama, apalagi kalau hutangnya panjang, nilai 50 juta tahun ini itu sering secara umum berbeda dengan 25 juta tahun depan atau 2 tahun lagi. Ada inflasi dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya bagi pedagang atau orang bisnis, uang yang tidak diputar itu untung apa rugi? Rugi. Uang kalau nggak diputar tuh rugi. Dan ketika kita ambil resiko itu dalam rangka mencari ridho Allah, membantu saudara kita, maka pahalanya setengah sedekah. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Ibnu Jama'ah rahimahumullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga dan senantiasa memberikan hidayah kepada Ustadz dan keluarga beserta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nasihatnya Ustadz, kadolah anak kami 3 minggu lalu baru saja dioperasi jantungnya. Dan sampai hari ini ia masih berada di ICU, kondisinya sempat drop beberapa kali hingga harus dilakukan operasi kedua kalinya. Namun alhamdulillah atas izin Allah saat ini kondisinya sudah stabil kembali. Kejadian ini benar-benar membuat kami semakin menyadari lemahnya diri kami dan betapa banyaknya dosa-dosa kami kepada Allah selama ini. Serta menguji kami untuk terus bersabar dan bersangka baik atas takdir Allah, atas pertolongan Allah. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana agar kami bisa senantiasa bersabar dan bersangka baik akan datangnya pertolongan Allah di masa sulit ini, agar kami tetap tenang menjalani ujian dari Allah dan tidak terpengaruh was-was dari syaitan. Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. A'anakumullah. Semoga Allah menolong beliau berdua atau keluarga beliau, dan semoga Allah menjaga kita semua. Dan yang perlu kita ingat hadirin Allah muliakan, al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita udah berjuang, kita udah berusaha, dan ini memang Allah uji kita secara khusus, maka insya Allah ini yang terbaik. Dan pernahnya sudah menjelaskan ada hikmah besar yang beliau berhasil tangkap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan, kami semakin menyadari lemahnya diri kami, dan itu benar. Itu benar. Kita tuh nggak sadar hadirin, bahwa kita tuh sangat lemah. Berapa hari yang lalu saya menjenguk salah satu
guru saya itu beliau sampaikan, beliau bilang antum jaga kesehatan anda nih, untuk bisa pipis aja harus ditangani sama 4 dokter kata beliau, hanya untuk pipis aja, hanya pipis. Yang kita remehkan itu, siapa di antara kita setelah pipis mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa pipis hari ini. Pipis, kadang-kadang kita ngedumel, aduh kebelet lagi, bayangkan ngedumel kita. Padahal mahal, pipis tuh mahalnya luar biasa. Antum gak bisa pipis, racun semua dalam diri antum. Dan orang dokter lebih ngerti masalah ini. Jadi beliau itu untuk bisa pipis, 4 dokter yang harus turun tangan. Dan itu pun gak berhasil kata beliau. Jadi kita lemah hadirin. Kita gak punya daya dan kekuatan. Maka selalu kembalilah kepada Rabbul Alamin. Kembalilah kepada Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, musibah-musibah seperti ini, ujian-ujian seperti ini, jadikan momentum untuk keluarga kita, untuk konsolidasi internal. Konsolidasi internal. Ini momentum bagi keluarga kita untuk lebih dekat dengan Allah dan lebih solid sesama anggota keluarga. Oleh karena itu dalam kasus-kasus seperti ini, suami harus maju hadirin. Suami harus tampil. Suami harus tunjukkan bahwa dia pemimpin. Dia harus bicara, dia harus kumpulkan. Kalau anak masih kecil, atau kalau ini anak pertama, dia harus bicara dengan istrinya. Kalau ada anak, kumpulkan semuanya, bicara tentang bertakwa kepada Allah. Tentang ini ujian. Bukan hadis-hadis Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Wa yubtalal maru ala hasabi dini. Seseorang tuh diuji sesuai dengan kadar imannya. Ini panggungnya suami jamaah kalau begini. Ini panggungnya suami. Itu suami harus speak up, harus bicara. Harus dampingi istri, harus dampingi anak-anak. Dan jangan lepaskan. Jangan. Harga ini mahal. Ini ujian yang berat. Ujian yang berat. Anak kita sulit, anak kita dioperasi 2 kali. Ini kan ujian yang berat. Nah, ujian yang berat itu selalu menawarkan pahala yang berlimpah. Dan selalu menawarkan hikmah yang sangat besar. Dan jangan dilepaskan. Keluarga kita harus dapat banyak dari ujian-ujian seperti ini. Sekali lagi, keluarga kita harus dapat banyak dari ujian-ujian seperti ini. Harus dapat pahala yang banyak. Lalu hikmah yang banyak. Kematangan, kedewasaan, kesolidan. Itu harus dapat semua. Makanya ini perannya pemimpin. Pemimpin itu di waktu-waktu susah harus terlihat. Pemimpin di waktu susah itu harus terlihat. Harus terlihat. Makanya harus hadir. Dan harus bicara. Dan ingatkan kepada Allah. Ingatkan kepada Allah. Makanya minta pertolongan sama Allah. Dan pemimpin gak boleh terlihat lemah khususnya di kondisi begini. Sedih ya. Nangis ya. Karena Nabi juga nangis ketika cucunya sakit. Tapi bukan tergoncang dan terpuruk dan lemah. Enggak. Nangisnya kita, nangis rahmah. Sebagaimana ketika Nabi ditanya, kok nangis wahai Rasulullah? Hadihi rahmah, kata Allah. Kata Nabi SAW, ini kasih sayang, ini rahmat. Yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang Allah pilih. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang yang bisa mengekspresikan kasih sayangnya. Lihat ketika Nabi ditanya, kok nangis ya Rasul? Harusnya kan kesannya kalau orang soleh, apalagi Rasulullah, itu kan harus tegar, nggak nangis. Enggak. Nangis itu ekspresi kasih sayang. Tapi bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Itu ekspresi cinta. Dan cinta menguatkan, bukan melemahkan. Ini momentum besar. Dan kita secara jangka panjang akan bersyukur kepada Allah. Jangka pendek memang berat. Tapi jangka panjang, kalau kita jujur, kalau kita sabar, kita akan banyak-banyak bertahmid kepada Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Dan yang bertanya, saya ingin bertemu beliau pada kajian. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.